katanya nggak ada pencatatan, tapi tiba-tiba audit forensik gimana? Itu Ya itu maksudnya malah menjadi komedi aja kita mulai sini. dicari datanya via email. Itu soalnya kan nggak ada berkasnya, Nggak sama kalau nggak sekali. ada berkas nggak ada pencatatan kan gitu Iya. kan, sampai nyari email katanya dari tim IT. Ratu Tisa juga ada di situ. Ada nggak Oh, sekarang juga ada ya? Nah, sekarang ada. Sekarang ada juga ternyata. Oke, Tom. Di 2016, 17, 18 itu PSSI yakin nggak diaudit. PSSI diaudit loh, ini buktinya laporan keuangan. Nah, bisa bahaya, bisa panjang nih urusannya nih. Karena kan ini antara konten yang mau audit juga kan nggak. Laporan keuangan audited tahun 2016, 17 dan 18 yang telah dilakukan oleh PSSI itu mendapatkan opini WTP loh, wajar tanpa pengecualian. Berarti pencitraan juga berkaitan dengan laporan keuangan nih. Tapi khawatirnya begitu kan, ketika ada pencitraan tapi ada pihak yang dirugikan, nanti yang dirugikan akan melakukan apa, kata somasi juga kan. Oh iya. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Podcast kali ini luar biasa karena saya kedatangan tamu, yaitu Bung Rio Johan. Apa kabar Bung Rio? Halo Om, kabar baik. Kabar Puji baik. Tuhan, iya. Bung Rio ini adalah seorang akuntan dan juga seorang ahli hukum sekaligus akademisi. Jadi memang dari jabatannya atau keahliannya sudah luar biasa sekali. Dan karena beliau juga ahli akuntansi dan hukum, kita akan membahas yang beberapa hari ini menjadi trending, yaitu tentang audit di PSSI. Di mana salah satu komite eksekutif, yaitu Arya Sinulinga, mengatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor Ernst & Young telah menemukan beberapa temuan, yaitu di mana di era tahun 2017 dan 2019 tidak ada pencatatan transaksi keuangan. Dan di tahun berikutnya, era berikutnya 2019 sampai 2023 ada catatan tapi masih dalam bentuk akuntansi yang manual. Nah, Bung Rio sebagai juga ahli hukum dan akuntansi, apakah perlu sebuah lembaga seperti PSSI itu membutuhkan auditor dari luar, bukan audit internal, dari luar? Bagaimana nih? Yes. Oke, Om Fatih, jadi PSSI ini itu kan diartinya memang perkumpulan. Tetapi ketika menjawab ini kita harus melihat versinya KIP atau versinya PSSI terlebih dahulu. Benar, KIP itu apa nih supaya Komite Informasi Publik. Oh, informasi. Dulu zaman dulu itu PSSI pernah mempermasalahkan ini gitu loh. Bahwa menganggap bahwa KIP itu menyatakan bahwa PSSI itu adalah organisasi publik non-governance, artinya non-pemerintahan, seperti itu. Nah, konsekuensi dari hal tersebut, maka kalau menurut KIP itu PSSI harus bersiap mengeluarkan laporan keuangan Ya. jika ada pihak yang berwenang untuk meminta laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Tetapi dulu ada statement bahwa PSSI merupakan ini private organization sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk mempublis laporan keuangan, seperti itu sih. Tapi tentunya Om Fatih, bahwa organisasi sekelas PSSI itu paling tidak itu dia mempunyai laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan itu yang disusun oleh internal organisasi atau perusahaan itu untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang diterima. Kita mengadopsi PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, itu untuk memastikan kebenarannya, maka teknisnya harus diaudit oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik. Gitu, seperti itu, betul sekali. Apalagi kalau di perusahaan, contohnya misalkan, walaupun kita tidak bisa meng-head-to-head-kan antara PSSI dengan perusahaan lain,
Di perusahaan itu ada aturan, dulu diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengatakan bahwa ketika omset perusahaan tersebut atau revenue perusahaan tersebut di atas 50 M, maka perusahaan tersebut wajib untuk diadakan audit laporan keuangan. Maka ada jasa namanya atestasi. Atestasi itu adalah jasa penjaminan. Artinya walaupun tidak penjaminan mutlak, tetapi ada pihak eksternal yang akan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dipublikasikan, disusun sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan benar. Seperti itu, Om Fatih. Dalam undang-undang itu ada menyatakan harus dipublish atau diumumkan atau bagaimana? Kalau diumumkan tidak ada tentunya. Ada. Tapi tentunya kalau diumumkan atau tidak diumumkan itu bersifat sukarela. Ya. Kecuali ada organisasi-organisasi yang memang bersifat publik. Misalkan perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia atau organisasi pemerintahan, itu memang ada kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya sehingga masyarakat umum tahu seperti itu. PSSI itu kan dia mempunyai, jadi gini, di bawah PSSI itu ada namanya PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Dia sebagai operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Itu sebuah PT. Itu sahamnya adalah PSSI dan klub-klub. Berarti PSSI itu sebenarnya punya pemilik perusahaan begitu kan? Betul sekali. Nah, berarti lebih kuat mana nih yang di audit tuh di PSSI-nya apa di LIB-nya ya? Seharusnya dua-duanya, Om. Oh. Kalau menurut prinsip GCG atau Good Governance yang baik itu, tentunya setiap organisasi kan bisa yayasan, perkumpulan, PT dan lain itu, ketika dia melakukan suatu operasi dan dia harus mempertanggungjawabkan itu di depan anggotanya atau di depan publik, misalkan PT LIB itu dia ketika RUPS itu kan harus mempertanggungjawabkannya kepada seluruh pemegang saham, termasuk juga adalah PSSI ketika kongres tahunan itu agenda yang paling utama kan pertanggungjawaban laporan keuangan. Betul. Lah, pertanggungjawaban laporan keuangan ini diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan yang tentunya pasti laporan keuangan yang diaudit. Ya, karena PSSI itu kan yang punya anggotanya. Betul kan, gitu, kan. Berarti kan sharingnya atau bosnya kan anggotanya gitu. Saya tertarik itu bahwa setiap tahun dalam kongres itu PSSI melaporkan semua pengeluaran dan pemasukan kan begitu kan. At least kepada anggotanya seperti itu. Nah, menariknya lagi adalah bahwa tadi kan sudah jelas ya menurut undang-undang bahwa lembaga tuh harus diaudit, apalagi PSSI ini berputar duitnya ratusan miliar kan gitu kan. Sudah sewajarnya diaudit. Sudah sewajarnya harus diaudit. Nah, dalam perjalanannya kan sekarang ini beberapa tahun terakhir PSSI juga menerima dana dari pemerintah. Betul sekali. Untuk timnas. Nah, ketika ada dana pemerintah, tanda kutip dana negara, dana uang rakyat, berarti BPK bisa masuk di situ ya? Secara aturan bisa. Kalau misalkan ada temuan, tergantung ya audit itu. Jadi audit itu ada audit tahunan, dia bisa sesuai dengan tupoksinya, bisa diaudit oleh kantor akuntan publik, auditor eksternal, atau oleh BPK. Tetapi ketika ada permintaan kecenderungan terjadinya suatu pertanyaan di pos-pos tertentu, maka BPK tentunya bisa masuk apabila organisasi tersebut mendapatkan aliran dana dari pemerintah. Itu seperti itu. Ya, betul-betul. Lah, ini kan yang diperbincangkan adalah bahwa PSSI diaudit oleh auditor Ernst & Young. Itu suatu branding yang global kan gitu kan. Sedangkan audit sedang berlangsung, tapi kenapa ada komite eksekutif membocorkan katakan tanda kutip ini menyalahi aturan akuntansi tidak? Ya, mungkin tentunya Om, kebanyakan ya kalau kita menyalahi akuntansi tidak mengatur berkaitan dengan etika, dia hanya standar. Tetapi ada namanya etika akuntan publik dan lain-lain. Kalau misalkan pertanyaannya adalah tadi baru berlangsung ternyata sudah ada pembocoran dan lain-lain, yaitu mungkin hak-hak dari orang yang diaudit atau organisasi yang diaudit, tapi jarang terjadi seperti itu. Kita merasa kaget sekali kok auditing baru berjalan, temuan-temuan awalnya kok sudah dikeluarkan oleh Exco ya kalau nggak salah ya, Exco. Wah, ini sebenarnya audit itu kan belum ada kesimpulan saat ini gitu loh. Bahayanya lagi, maaf saya potong, bahwa statement itu tanda kutip merugikan beberapa kepengurusan begitu kan. Gitu. Apalagi kan dinyatakan kalau dalam kita baca di media bahwa
di mana tahun 2017-2019 tidak ditemukan catatan keuangan kan begitu kan, gitu ya. Ini tidak temukan berarti tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali berkas kan? Bahkan disebutkan sampai auditor itu mencari dari email-email katanya, email transaksi keuangan, bahkan ada cek yang dikeluarkan tapi tidak tahu buat apa gitu. Ini kan udah mulai terlalu teknis gitu loh, kok sampai sejauh itu gitu. Itu kalau auditornya itu dia tidak boleh membuka ya, dia hanya melaporkan kepada yang diaudit ya. Iya, betul sekali. Nanti yang diaudit itu yang akan membuka atau menutup, terserah yang diaudit ya. Dalam ini PSSI kan. Dan harus ada kesimpulan dulu loh. Ada kesimpulan dulu ya, gitu ya. Jadi nanti auditor akan mempertanggungjawabkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dipakai oleh eksekutif corporate untuk dia menginformasikan biasanya kepada stakeholder atau shareholder hasil audit itu apa. Jangan baru mulai sudah diumumkan, nanti auditornya diminta pertanggungjawaban juga bingung gitu loh. Kira-kira pendapat pribadi sebesar PSSI era yang disebutkan oleh komite eksekutif yang dianggap di audit itu tidak ada catatan keuangan, itu apa mungkin ya? Mungkin tidak gitu. Nah, pengalaman sebagai akuntansi dan auditor mungkin nggak begitu? Jadi begini, teman-teman pemirsa semuanya, saya akan memberikan beberapa ilmu lah atau perkuliahan yang 3 SKS ya. 3 SKS. Jadi begini, Om. Bentar, catat ya, ini kuliah 3 SKS nih. Kalau membaca statement dari salah satu eksekutif komite kemarin, itu ada 3 fase di dalam audit ini. Jadi auditor yang dipilih adalah EY, Ernst & Young, salah satu the Big Four, is okay. Yang kedua adalah ada 3 fase audit. Fase audit yang pertama adalah mengaudit laporan keuangan 2017, 18, dan 19. Yang kedua adalah auditing selanjutnya sampai ke 2023. Betul. Lalu engagement letter audit untuk tahun 2013 dan seterusnya ketika Pak Erick Thohir menjabat. Seperti itu. Statement yang pertama kali muncul ketika kita mengamati bahwa salah satu statement dari Pak Arya tersebut mengatakan tidak ada pencatatan ya, kalau nggak salah ya. Ya, tidak ada pencatatan. Tidak ada pencatatan. Yang dimaksud pencatatan itu apa gitu loh. Jadi kalau sebaiknya kalau non akuntansi atau non akuntan agak sedikit hati-hati deh dalam memberikan statement ke masyarakat, karena akan menjadi runyam sekali. Yang disebut dengan tidak ada catatan itu apa. Jadi 2017-2019 itu engagement-nya akan diadakan audit forensik gitu loh. Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu. Audit keuangan itu ada 2. Satu itu atestasi, di mana atestasi. Nah, itu apa itu? Di mana laporan keuangan yang disusun oleh akuntan itu diuji kebenarannya. Memenuhi standar apa enggak dan lain. Artinya ada jaminan insurance gitu loh. Itu diberikan oleh auditan eksternal untuk memastikan kebenarannya. Kalau nggak diauditkan, kita bisa, para akuntan kan bisa main-main nyusun terserah gini kan. Nah, itu dibuktikan. Yang kedua, apabila dirasakan ada pos tertentu di salah satu biaya atau pendapatan atau di pos neraca lainnya itu ada keanehan dan ada potensi berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka dapat dilakukan adalah audit forensik atau investigatif auditing seperti itu. Itu juga nanti akuntan publik atau auditor forensik tersebut akan masuk dan menelusuri lebih lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya so simple. Artinya 2 hal tersebut menjadi pertanyaan itu adalah 2017 sampai 2019. Itu kemarin itu mengatakan bahwa tidak ada pencatatan sama sekali. 2019 sampai 2023 ada pencatatan tapi manual gitu loh. Manual gitu loh. Ya padahal ya ditanya dong itu dulu sekjennya gimana gitu. Sekjennya masih grupnya lu misalnya. Ya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah statement itu kan keluar dari salah satu exco. Kita mengetahui kalau nggak ada pencatatan, artinya kan
akuntansinya nggak ada, ya kan? Akuntansi nggak ada, maka auditor itu akan mencari bukti itu dari transaksi-transaksi yang lain, misalkan email, ada pengenalan tim IT gitu loh, email dan lain-lain. Nah, logikanya di media nih banyak nih, nggak ada pencatatan sama sekali. Kalau nggak ada pencatatan, jurnal pun nggak ada kan? Kalau jurnal nggak ada, laporan keuangan mana ada? Iya. Setahu saya kan orang yang bekerja di PSSI bagian keuangan kan tidak berubah. Iya. Kan bisa ditanyakan gitu kan. Ditanyakan. Misalnya harus lari katakan ke misalnya ke pengurus lama. Kan bisa ditelepon, orang yang masih ada semua gitu. Maka dari itu, artinya... Nggak usah diumumkan dulu gitu kan. Diinvestigasi dulu gitu. Artinya, sustainability atau keberlanjutan organisasi siapapun penggantinya, itu kan harus ada serah terima dan lain. Bener nggak? Pertanyaannya kan, statement yang dikeluarkan oleh salah satu eksekutif itu seperti itu, masyarakat menganggap bahwa tidak ada pencatatan sama sekali. Kalau tidak ada pencatatan, nggak ada laporan keuangan. Lah, setiap tahun itu kongresnya ngapain gitu loh? Kalau nggak ada. Betul. Bener. Nah, yang dipertanyakan apakah anehnya PSSI nggak pernah merepresentasikan laporan keuangan, atau yang kemarin itu asal ngomong gitu loh sebenarnya itu. Bahaya gitu loh. Ya, kalau saya pribadi waktu yang era 2019 itu ikut dalam RUPS PT LIB-nya, Pak. Nah, bukan di PSSI, PT LIB-nya. Kebetulan saya mewakili dari PSS Sleman. Memang ada, Pak, laporannya. Ada laporannya. Ada berkasnya dan ada dijelaskan. Nah, untuk yang PSSI, saya tidak kali itu tidak ikut mewakili PSS Sleman karena sudah ada kesibukan lain diwakilkan oleh owner kita. Saya juga nggak tahu di Kongres PSSI apa ada tidak dibagikan laporan keuangannya. Tapi saya sebagai anggota Asprof DKI, PSSI DKI, itu setiap itu pasti ada dibagikan. Laporannya ada bla bla gitu. Nah, kita bicara yang tadi bahwa katanya tidak ada pencatatan. Kan aneh gitu. Malah saya dengar-dengar Bung Rino punya data bahwa itu bahkan pada era itu ada auditornya juga malah gitu. Bener nggak itu? Iya, ini ya. Itu zamannya 2017-2019 mungkin zamannya Pak Edi Rahmayadi ya. Betul. Dengan sekjennya Pak Jogdri ya. Ya Pak Jogdri, Ratu Tisa juga waktu itu. Ya, seperti itu. Ratu Tisa juga ada di situ. Ada nggak? Sekarang juga ada ya? Nah, sekarang ada. Sekarang ada juga ternyata. Oke, di 2016 17, 18 itu PSSI yakin nggak diaudit. PSSI diaudit loh, ini buktinya laporan keuangan. Nah, coba nih dilihat nih. Ini adalah laporan keuangan 2018 audited. Ini 2018 ini 2017. Ya, ini 2018. Nih. Ada semuanya. Oh, ya kan? Bisa lihat nggak nih? Jangan lihat. Nah, udahlah pokoknya gitu ya. Ini yang jelas ada ya. Ada. Ini internal apa ada yang dari auditor juga nih? Ini adalah audited atau audit report laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Ini kenapa tidak dikonfrontasi dulu ya? Jadi pertanyaan itu. Kok kesusu nih Bang Jawa gitu. Kok terlalu buru-buru membuat statement gitu kan? Padahal kan sebelum buat statement bisa dicari dulu dicari kenapa nggak ada, karena aneh gitu ya, nggak ada kan bisa dikontak atau apa kan begitu. Waduh, ini bisa bahaya, bisa panjang nih urusannya nih, karena kan ini kantor akuntan yang mau audit juga kan nggak mau disalahkan juga kan gitu. Iya. Masa mungkin mengaudit tidak ada catatan kan begitu kan? Kan reputasi kantor akuntan juga nih. Kita bingung, statement tidak ada pencatatan itu lebih parah daripada tidak ada laporan keuangan loh. Kalau tidak ada laporan keuangan itu ada pencatatan, cuma disusun atau enggak. Kalau tidak ada pencatatan itu kok bisa jadi laporan keuangan gitu loh. Ada dua kemungkinan gitu loh. Satu itu mungkin saya nggak tahu. Lalu yang menjadi parah ini adalah statement itu bisa keluar dari mana? Kok nggak konfirmasi dulu kepada pengurus yang lama, misalkan seperti itu.
atau auditornya menanyakan kepada rekan sejawatnya yang mengaudit ini. Ini kan kantor akuntan publik besar-besar semua. Saya juga baru nanyakan, seandainya tidak ada gitu, tidak ada pencatatan, tentunya kan Ernst & Young juga bisa menanyakan kan. Harusnya seperti itu. Kelingkarannya ya dia ngaudit nggak kan begitu kan? Bayangan saya begitu kan, gitu. Ada yang ngaudit nggak nih PSSI kan gitu kan? Kan semua kantor akuntan punya persatuannya gitu kan, asosiasinya kan bisa saling sharing gitu. Satu wadah IAPI kok. Ya gitu. Masa seperti itu dan IAPI itu ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia. Ya, seperti itu. Kalau kami itu akuntan yang tidak di akuntan publik itu di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, seperti itu. Ya pokoknya dalam satu bisnis yang sama kan mereka punya asosiasi atau punya ikatan kan. Kuat sekali. Dan biasanya kan saling tukar informasi. Apalagi ini kan PSSI ini kan lembaga yang tersohor kan. Tentunya mereka bisa berkomunikasi kan untuk tidak menimbulkan kehebohan baru lagi gitu. Dan kehebohan baru itu maksudnya jangan sampai membentrokkan profesi akuntan. Para terhormat eksekutif komite ini karena nggak baik seperti itu. Mendingan kalau saran saya komunikasi dengan kantor akuntan publiknya dulu, setelah itu membuat klarifikasi yang benar tentunya biar nggak saling bentrok. Karena dan kalau nggak menguasai materi jangan mengeluarkan statement deh. Ya seperti itu. Nah yang jelas ini ada buktinya bahwa era di 2017 sampai 2019 itu sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi kalau udah diaudit pasti ada pencatatan dan ada berkasnya dan ada laporan keuangan keuangannya juga. Gitu. Laporan keuangan audited tahun 2016, 17 dan 18 yang telah dilakukan oleh PSSI itu mendapatkan opini WTP loh, wajar tanpa pengecualian. Artinya di sini adalah sudah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi dan mendapatkan opini yang paling baik. Seperti itu. Semoga ini si pihak kantor akuntan publik juga akan memberikan statement juga atau klarifikasi kan. Jangan sampai nanti isu ini menjadi liar kemana-mana, uang ratusan miliar tidak ada katakan catatannya. Takutnya itu apa, pengurus yang lama dikambing hitamkan gitu. Iya, padahal pengurus yang lama sudah mempunyai misalkan sistem akuntansi yang baik, justru laporan keuangan diaudit, tiba-tiba nih di pengurus yang baru dianggap bahwa parahnya itu nggak ada catatannya sama sekali gitu kan. Itu maksudnya terlalu kebangetan lah, jangan sampai seperti itu. Karena sampai kalau kita baca di media-media itu dicari datanya via email. Itu soalnya kan nggak ada berkasnya, nggak ada berkas, nggak ada pencatatan kan gitu kan. Sampai nyari email katanya dari tim IT, karena saling email kan ada pembicaraan tentang uang masuk dan keluar gitu. Dan auditor yang menerima tugas saat ini tentunya teman-teman semuanya mengetahui bahwa satu di kode etik seksi yang dulu 403 kalau nggak salah itu nomornya kalau nggak 304 itu mengatakan bahwa ketika laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik itu tidak bisa diaudit lagi oleh kantor akuntan publik yang lain dengan periode yang sama loh. Artinya kalau 2017 sudah diaudit, menarik nih. Tentunya nggak boleh lagi diaudit. Nah kalau yang kode etik 2021 yang baru ini itu ada di seksi yang lain yang mengatakan bahwa satu profesi itu tidak boleh mengkreditkan atau menganggap bahwa membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi yang lain. Nah, salah satunya itu kalau misalkan diaudit 2 kali kan ada ketidakpercayaan terhadap kantor akuntan publik yang lain. Nah, mungkin harus dikelirkan dulu bahwa 2017 dan 2019 atau 2018 itu auditor akan melakukan misalkan, kita bukan audit laporan keuangan, cuma audit forensik, itu oke. Tapi kalau sampai ngaudit kembali, itu artinya teman-teman semuanya cukup waspada berkaitan dengan kode etik profesi akuntan publik seperti itu. Ya tapi kan kalau mau audit forensik ada laporan, ada berkasnya kan, ada catatannya. Kalau nggak ada catatannya berarti kan nggak. Ya begitu nggak? Iya. Gitu kan. Catatannya model forensik apanya? Gitu. Iya kan gitu kan. Forensik ada catatannya, kita
audit forensik kan, bener dicek lagi kan gitu, masa secara investigasi kan. Paling nggak kan saya ada laporan keuangannya, kan? Ada pos nih, ini yang paling mencurigakan, misalkan pos pendapatan. Kita mau audit forensik deh ini, khusus yang pendapatan aja, nanti ditelusur. Katanya nggak ada pencatatan, tapi tiba-tiba audit forensik gimana? Itu kan. Ya itu malah menjadi komedi aja kita melihat di sini. Jadi kalau tidak ada pencatatan nggak ada forensik ya. Logikanya seperti itu. Mungkin eksekutif komite bisa bertemu dengan kita gitu, mungkin head to head gitu, terus atau bisa memberikan perkuliahan lagi juga dengan versinya sendiri, nanti kita terima. Atau kalau mau melihat laporan keuangannya, Anda kan punya datanya semua, masa nggak tahu. Jadi yang penting jangan membuat statement yang salah kepada masyarakat. Tentunya juga teman-teman di PSSI sekarang pun juga sudah banyak lah paling nggak yang meminta klarifikasi. Tetapi juga sampai video ini dibuat atau podcast ini dibuat juga nggak ada tanggapan yang serius. Tapi nggak tahu entahkah after video ini dibuat nanti ada klarifikasi. Ya, karena saat ini kan kita lagi euforianya SEA Games kan. Timnas kita juga cukup bermain bagus, menang terus, sehingga mungkin itu agak terlewat. Tapi setidaknya sih kalau menurut saya adalah biarkan auditor tuh bekerja sampai akhir begitu kan. Harusnya seperti itu. Ada kesimpulan segala macam. Terus kalau misal yang kurang bisa dicari dulu, tidak saya diumumkan dulu kan. Baru kalau sudah final memang katakan tidak ada catatan atau itu ternyata tidak sesuai sistem akuntansi, ya baru di announce gitu. Tapi gitu ya. Terkadang pencitraan larinya lebih cepat. Gitu. Berarti pencitraan juga berkaitan dengan laporan keuangan. Tapi khawatirnya begitu kan, ketika ada pencitraan tapi ada pihak yang dirugikan, nanti yang dirugikan akan melakukan somasi juga kan. Iya, pasti. Karena terburu-buru untuk memberikan statement. Iya. Nah, sebelum kita tutup, ada saran-saran nggak bagaimana ini supaya masalah ini bisa lebih clear, terutama dari sisi akuntannya nih, supaya tidak akuntannya disalahkan gitu. Ya, yang kebanyakan perusahaan atau organisasi itu dia mengeluarkan statement itu atas hasil audit yang final, tentunya seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu dari PSSI sendiri, kalau mau mengeluarkan statement karena itu berkaitan dengan profesi akuntan profesi kami, tentunya lebih baik menunggu dulu deh hasilnya seperti apa. Dan tentunya kita di sini sama-sama mencerdaskan masyarakat di Indonesia, jangan sampai nanti sudah membuat gaduh, termasuk juga organisasi profesi juga gaduh juga. Nah, nanti untuk teknisnya tentunya para auditor juga mereka mempunyai keahlian yang baik tentunya kalau kantor akuntan publik itu. Lalu nanti tinggal sabar lah kalau mau membuat pencitraan, tentunya kami sarankan untuk kesimpulannya agar ada dulu, baru nanti pencitraannya muncul seperti itu. Oke. Terima kasih Bung Rio. Mudah-mudahan nanti kalau ada data-data baru lagi tentang yang berhubungan dengan akuntansi dan hukum dan pencitraan, karena ahli pencitraan juga ya. Kita akan bahas lagi, di mana pembahasan kita bertujuan untuk memberikan pencerahan. Bahwa tadi juga Bung Rio yang sebagai akademis juga terlihat sebagai dosen menjelaskan 3 SKS bagaimana akuntansi yang ada di Indonesia, sistem-sistemnya, dan juga etika-etikanya yang ada. Baik, kita sambil nunggu data-data terbaru, nanti kita akan bahas lagi dari sisi akuntansi, dari sisi hukum, dan bahkan tadi dari sisi pencitraan. Adios. Cocomeo Channel.